Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Penikmat kurma kuliah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah di bagian-bagian akhir dari bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan baik antara pasangan hidup kita. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratun Nisa ayat yang ke-19. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah, bermuasyarahlah kalian wahai laki-laki dengan pasangan-pasangan kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Apabila kalian menemukan padanya sesuatu yang kalian benci, maka bersabarlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pada hal yang kalian benci tersebut ada Allah menjadikan kebaikan yang sangat banyak. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menumpuk pada ayat ini, yang paling kita harus jadikan pondasi di dalam berkomunikasi antara pasangan suami istri kita adalah sabar. Baik suami maupun istri itu memang harus dilandasi dalam kesabaran. Persoalan sabar ini terkadang yang pertama, kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Banyak kebiasaan-kebiasaan pasangan kita itu terkadang sesuatu yang nggak kita senangi. Ya, nah disinilah kita diuji dan kita harus bersabar. Misalnya ada kayaknya istri kita atau suami kita ini agak lambat, dia agak lelet ya, sementara kita sukanya cepat begitu. Nah di sini dalam beberapa hal memang tidak akan bisa persis disamakan antara karakter suami atau karakter istri. Disinilah kuncinya kesabaran. Hadirin rahimakumullah penikmat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan sabar ini juga adalah tatkala barangkali pasangan kita diuji dengan sesuatu yang memang kita tidak suka. Misalnya kita punya suami yang kebetulan dia asma begitu. Orang asma ini kan nggak bisa capek, kemudian sensitif. Jadi istrinya harus betul-betul memahami itu. Dan kuncinya agar komunikasi terus berjalan dengan baik itu adalah dengan cara bersabar. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam berkomunikasi adalah keterbukaan. Yang terbuka ini adalah antara suami dan istri. Apapun persoalan-persoalan yang dialami oleh istri, suaminya harus tahu. Apapun yang dialami oleh suami, istrinya harus menjadikan orang yang dia curhat kepadanya. Jangan sampai keterbukaan ini salah, ya. Ke pasangan suami istri kadang-kadang tidak bisa terbuka, kemudian ke orang lain ya, bahkan mungkin keluarga dalam hal-hal tertentu tidak penting juga untuk kita membuka persoalan-persoalan yang menjadi rumah tangga kita. Jadi keluhan-keluhan istri, suami harus betul-betul bisa mendengarkan. Sebagaimana pula apa-apa yang menjadi keberatan-keberatan suami, istri harus siap dan dengan sabar, dengan terbuka untuk menampung segalanya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan komunikasi itu sesungguhnya ada dua. Ada komunikasi verbal dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata, dengan pujian, dan ada komunikasi secara gestur atau bagaimana empati tubuh kita. Yang pertama ini memang penting, kadang-kadang kita mengucapkan, mengeluarkan kalimat-kalimat pujian kepada istri kita. Misalnya istri kita, pasangan kita minta sesuatu, tolong ambilin. Apa sih yang nggak buat ayang begitu. Nah ini kan kadang-kadang kayak gombal, tetapi ini penting begitu. Atau misalnya suaminya lagi duduk nih, kok kayaknya saya nggak berada di dalam rumah, kayak di surga.
oh ternyata tiba-tiba ada bidadari yang sedang lewat begitu. Jadi istrinya itu adalah bagaikan bidadari dia di rumah tersebut. Kemudian hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi secara gestur, secara body language begitu ya. Ini memang kalau kita sudah lama berumah tangga, harus kita empati. Misalnya istri kita, bawaan dia ketika dia belanja di pasar itu berat, kemudian kita cuek saja misalnya, main HP. Ini kan, bahasa tubuhnya, komunikasi tubuhnya tidak perlu istrinya, "Mas, ya tolongin dong," begitu. Lah langsung kita bahwa istri kita sedang kesulitan membawa barang-barang belanjaannya. Hadirin rahimakumullah, pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kita tidak boleh lupakan adalah suami istri itu adalah sahabat. Al-Quran menggambarkan bagaikan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istri kalian itu bagaikan pakaian bagi kalian wahai suami, dan sebagaimana pula suami kalian itu adalah bagaikan pakaian bagi istri. Nah, yang namanya pakaian ini harus lemah lembut. Jadi komunikasi yang kita bina juga memang harus lemah lembut. Kemudian tidak boleh membuka aib karena memang pakaian itu fungsinya adalah untuk menutupi. Dan yang berikutnya adalah bahwa dengan pakaian tersebut ya kita jadi nyaman, kita jadi enak ya. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa libas di sini adalah bagaikan selimut sehingga dia bisa menutupi, kemudian menyelimuti dan memberikan kehangatan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rasa adanya sahabat pada pasangan kita itu akan terasa nanti kalau kita sudah mulai menua, bahwa sahabat-sahabat kita SD, sahabat-sahabat kita SMP, sahabat-sahabat kita kuliah itu sudah banyak yang tidak ada lagi, bahkan sudah ada yang meninggal. Justru di sanalah akan sangat kita rasakan ya bahwa ya sahabat kita yang betul-betul dekat adalah pasangan hidup kita. Mungkin anak-anak kita juga sudah jauh di sana, mereka memiliki kesibukan masing-masing ya. Di telepon juga kadang-kadang sulit dan sebagainya. Justru ya suami istrilah yang akan betul-betul menjadi sahabat. Semoga Allah menjadikan pasangan kita sebagai sahabat kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.